Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni guru besar kita yang mulia Al-Ustadz Haji Adi Nursaha LCMPD Mata'anallah fitulil hayah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh Dewan Guru di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan santri di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Karena Allah lah yang telah menghidupkan dan mematikan kita. Dan karena Allah lah sesembahan kita. Oleh karena itulah kita sebagai hambanya wajib beriman dan bertakwa kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah beliau sebagai idola kita, jadikanlah beliau sebagai uswah hasanah kita, dan jadikanlah beliau sebagai contoh yang baik untuk kita. Dan jangan lupa selalu bersolawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat uzmanya di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita adalah agama Islam. Agama yang sangat memuliakan dan mengistimewakan seorang wanita. Dahulu, sebelum Islam datang, di zaman jahiliyah, jika ada seorang ibu yang melahirkan bayi perempuan, itu merupakan aib yang sangat besar dan membuat orang tuanya akan sangat malu. Sampai-sampai ia akan sangat marah dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah diinformasikan oleh Allah melalui Quran surah An-Nahl ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa qadim. Yang artinya, dan apabila seseorang di antara mereka yang diberi kabar tentang kelahiran bayi perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia akan sangat marah. Shadaqallahul adzim. Bukan hanya itu saja, bahkan mereka tak segan-segan untuk menguburkan bayi secara hidup-hidup. Na'udzubillah. Dalam kelanjutan surah An-Nahl ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, iya, orang jahiliyah bersembunyi dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya tentang kelahiran bayi perempuan. Apakah dia akan memelihara dan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkan bayinya ke dalam tanah secara hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya perbuatan yang mereka lakukan itu. Sungguh kejam sekali perlakuan kaum jahiliyah terhadap bayi perempuan. Mereka anggap bayi perempuan adalah kabar yang sangat buruk, karena ketika sudah dewasa nanti, anak perempuan tersebut tidak bisa membantu dalam peperangan dan akan selalu kalah dalam peperangan. Maka perempuan tersebut akan menjadi barang rampasan, sehingga mereka akan sangat malu jika mendapatkan bayi perempuan. Dan bahkan dengan teganya mereka mau menguburkan bayi perempuannya secara hidup-hidup. Na'udzubillah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam datang untuk meluruskan perlakuan semena-mena terhadap perempuan tersebut. Praktek-praktek yang dilakukan oleh kaum jahiliyah diberantas dan dihabisi oleh baginda Nabi, sehingga tidak ada lagi perlakuan semena-mena terhadap perempuan. Salah satu usaha Nabi untuk menghilangkan kebiasaan buruk kaum jahiliyah
baginda Nabi SAW bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumul qiyamah ana wa huwa damma asabi'ah." Yang artinya, siapa yang mendidik dua anak perempuan sampai ia dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia. Lantas Nabi mendekatkan jari jemarinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dari hadis inilah baginda Nabi menginginkan agar praktek yang dilakukan oleh kaum jahiliyah itu dihilangkan, serta memberikan pesan kepada para sahabat yang memiliki anak perempuan untuk selalu bersyukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala melalui merawat anak perempuan dengan penuh kasih sayang sampai ia dewasa. Jika sudah demikian, maka ia akan mendapatkan pahala yang begitu luas, dan bahkan di hari kiamat nanti ia akan bersama Nabi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya anak perempuan saja yang diangkat derajatnya oleh baginda Nabi, bahkan wanita dewasa pun baginda Nabi memberikan derajat dan kedudukan yang tinggi. Salah satu usaha Nabi untuk memberikan derajat kepada perempuan adalah perintah menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dain, yang artinya, yang demikian itu agar mereka mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Shadaqallahul azim. Di zaman jahiliyah, wanita mendapatkan gangguan yang luar biasa. Ketika di jalan, mereka digoda, dilecehkan, dipandang sebelah mata, dan bahkan hanya menjadi pemuas hawa nafsu saja. Sehingga Allah memberikan perintah kepada para wanita untuk selalu menutup aurat agar terhindar daripada gangguan dan pandangan yang melecehkan. Oleh karena itulah, wahai para wanita, tutupilah auratmu agar perjuangan nabimu untuk mengangkat derajat perempuan itu tidak sia-sia. Sebelum saya akhiri, izinkanlah saya berpantun. Jalan-jalan ke tanah Punjab sambil membawa sebuah surat. Sungguh indah wanita berhijab karena bisa menjaga aurat. Akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.